4. Nama Bapak Undang Suryana, tempat tanggal lahir Garut, 4 Januari 1965, pekerjaan PNS, alamat Cilawu, Garut. Pendidikan 1980 lulus dari SD, 1983 lulus dari SLTP, 1986 lulus dari SLTA, 1990 lulus S1 dari IAIN, kemudian lulus S2 2004 dari Uniga Kabupaten Garut. Adapun lewat kerjaan Kepala KUB Kabupaten Garut, Kasih Urais Kabupaten Garut, Kasih Mapenda Kabupaten Garut, kemudian Kasih PD Kontren dari Kabupaten Garut. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi dan kurikulum madrasah, kurikulum madrasah. Yang saya hormati moderator, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ada 2 undang hati-hati, maka yang ketiganya Bapak Ibu sekalian. Berbicara kurikulum Bapak Ibu sekalian, dalam waktu sekian menit nggak akan ini. Saya hanya akan menghantarkan pengenalan saja, karena kurikulum itu akan berbicara tentang dokumen 1, dokumen 2, akan berbicara tentang SK, akan berbicara tentang KD, berbicara tentang, tentu saja selanjutnya kita berbicara tentang RPP-nya sekaligus dan bahan ajar. Itu kalau saya menyelenggarakan biasanya tidak kurang dari 1 minggu. Biasa kalau diundang itu 1 minggu untuk menyelenggarakan kurikulum ini. Tetapi mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita coba untuk mengenalkan apa itu dunia dan bagaimana kurikulum yang harus ada pada satu dunia. Kita mencoba. Bapak sekalian, setelah lahir Undang-Undang Nomor 20, saya ingin membuka satu kronologis dulu, Bapak sekalian. Ada satu reformasi yang sangat luar biasa ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kenapa ini luar biasa? Karena dalam kajian saya, Ibu, inilah terjadi revolusi pendidikan di Indonesia. Karena sebelumnya dalam dunia pendidikan terjadi dikotomi yang sangat luar biasa, terjadi diskriminasi. Itu yang terjadi. Sehingga banyak pihak, banyak komponen dari bangsa ini yang sudah terakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini bagi kita, apalagi umat Islam, ini satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam undang-undang ini, Pak, dikatakan bahwa undang-undang ini harus berkeadilan dan tidak boleh ada diskriminasi. Oleh karena itu di undang-undang ini ketika berbicara tentang sekolah, maka strip miring itu madrasah. Ketika berbicara pendidikan formal, maka strip miring adalah non formal, strip miring adalah informal. Artinya dalam undang-undang ini, Ibu, tidak lagi kalau dulu kan ada negeri swasta, Pak. Sekarang nggak ada. Pandangan pemerintah baik terhadap negeri maupun swasta itu sama, Pak. Terhadap formal, non formal, pandangan pemerintah adalah sama. Bahkan ke informal adalah sama. Harta dalam pendidikan ini ketika kita mengenal ada PNS, gurunya, ada non PNS, tidak ada lagi, Pak. Ketika berbicara PNS maka sekaligus berbicara non PNS. Loh, di mana saja persamaannya? Contoh saja, saya ingin ngasih satu dulu, Pak. Dalam hal guru, maka hari ini guru, baik PNS maupun non PNS, maka harus memiliki minimal 2 hal. Pertama adalah kualifikasi, kedua adalah kompetensi. Kualifikasi sekolah percaya S1, kompetensi harus memiliki sebagai kompetensi guru. Bila tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi, sekarang tidak boleh lagi menjadi guru. Tidak boleh lagi jadi guru itu terjun bebas. Kan ketika ditanya dulu menjadi kenapa jadi guru? Tambah nganggur, kan gitu, Pak.
tambah kesel, tambah era, tambah liar, tambah sebel kan gitu jadi guru. Kalau dulu gitu. Hanya sekarang setiap guru dia harus memiliki kompetensi dan dia pun harus memiliki kualifikasi. Itu Pak. Terus yang kedua, apa perlakuan pemerintah terhadap PNS maupun terhadap non PNS? Pemerintah harus memberikan kesejahteraan. Itu di pasal 75 seperti itu. Harus memberikan kesejahteraan. Hanya skenario-nya yang berbeda. Kalau guru melalui digaji, kalau honor melalui bantuan. Makanya sekarang setiap guru kan disertifikasi, Pak. Karena di sini banyak guru. PNS non PNS disertifikasi. Malah di Kementerian Agama, Pak, guru non PNS lebih banyak yang disertifikasi daripada yang PNS. Itu berbandingannya hampir 70-30, Pak. Juga wajar. Kenapa? Karena dari 130.000 guru, PNS-nya hanya 13.000, Pak, se-Jawa Barat. Jadi dari 1,4 triliun tunjangan profesi, Pak, dinikmati oleh non-PNS. Dinikmati oleh non-PNS. Itu, Pak. Kenapa sama? Nah, yang kedua, sekolah dan madrasah kalau dulu ekonomi, sekarang nggak ada, Pak. Sekarang nggak ada. Semuanya harus. Sekarang kalau dulu yang dibantu bangunan negeri, sekarang swasta juga dibantu, Pak. Bosnya sama dapatkan. Nah, sekarang masuk pada formal non formal. Maka kita melihat, Pak, di pasal 55 ayat 4 itu terjadi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya pemerintah dapat membantu swasta, baik formal atau non formal, maka di pasal 55 itu menjadi wajib membantu. Bahkan di PP 55, Pak, kewajiban menjalankan pendidikan adalah kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila masyarakat mendapat kendala, keterbatasan, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyediakan. Ini. Dan untuk semua itu, Pak, baik formal, non formal, informal, bahkan ada lagi di undang-undang dimaksud adalah pendidikan yang berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat artinya memiliki ciri khas keagamaan, ciri khas suku, ciri khas budaya, boleh misalnya. Makanya ada di niat, salah satunya kan kita ciri khas. Nah, LDI punya ciri khas, boleh menyelenggarakan, dan itu dijamin oleh undang-undang ini di bab 1 boleh menyelenggarakan. Nah, menurut undang-undang ini, Bapak sekalian, pendidikan itu, pendidikan Islam bisa Bapak Ibu lihat adalah ada pendidikan pada sekolah umum, Pak, ini wajib, ada madrasah, ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah, ada pendidikan Al-Quran, ada misalnya lagi TPQ pendidikan Al-Quran itu. Nah ini, Pak, ininya ada di sekolah umum, ada di madrasah, ada di pendidikan keagamaan. Di antaranya di pendidikan keagamaan itu adalah diniyah yang hari ini diminta materinya. Nah, dasar hukumnya ini, Pak, Undang-Undang 20 2003 di pasal 26 ayat 4, Pak. Jenis itu ada jenis keagamaan, ada jenis non formal, dan ada jenis yang tadi berbasis masyarakat. Jenjangnya sama, Pak. Ada dasar, ada menengah, ada tinggi. Nah ini, Pak, pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, Pak, sosial, budaya, aspirasi. Nah di sini, Pak, dan potensi masyarakat sebagai tujuan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karena sampai saat ini sebagai saya lihat belum pernah dari LDI mengajukan izin operasional, Pak. Loh, kenapa harus diizinin? Awal aja nggak diizinin. Hari ini, Pak, berbasis administrasi semuanya, Pak. Kenapa? Karena tadi setelah zaman pembentukan undang-undang, maka ada kewajiban 20% APBN adalah untuk pendidikan. Maka seluruh komponen bangsa ini yang berciri khas atau apapun berhak menikmati dari 20% itu. Dan ketika itu akan digulirkan, otomatis sekarang musim KPK, Pak, maka pemerintah akan memberikan bantuan pada madrasah-madrasah yang mempunyai legalitas.
Dan oleh undang-undang diatur yang berhak mengeluarkan legalitas itu adalah Kementerian Agama. Sebab saya kan di sini banyak yang terlibat di desa ya. Ada yang desa menjadi BPD ya Pak ya. Ada PMPR. Boleh kan PMPR ini ketiga sasarannya Pak. Kalau nggak mendukung kesehatan, pendidikan, daya beli kan. Makanya diniyah ini kan termasuk pada pendidikan. Boleh diprogram, tapi diniyah yang mana yang boleh dibangun? Diniyah yang memiliki legalis. Makanya kadang-kala Pak, saya hari ini perlu izin. Kenapa? Saya mau dapat PMPR. Saya izinin nggak Pak? Ya saya izinin, saya ngasih uang nggak bisa. Ini PMPR mau bantu 125 juta ya izinin Pak. Persyaratannya, nah yang penting uang itu masuk lah. Yang penting persyaratan bisa diatur lah. Ini kan masa orang mau nipu aja, mau korupsi bisa ngatur, bantu masyarakat nggak bisa ngatur kan gitu kan. Udah nanti yang betul dia dapat bantu selesai. Tapi nggak satu pun dari ada ini ngajuin izin nih. Nah yang kedua fungsi pendidikan Pak, jangan lupa. Fungsi pendidikan pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerahkan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk apa? Menggambarkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, rapi, pandiri. Ini yang membangun kurikulum kita Pak. Ada dari fungsi pendidikan, dari tujuan pendidikan, dan inilah yang kenapa harus ada standar bagi satu penyelenggara pendidikan, di antaranya satu kurikulum yang standar. Bapak sekalian, oke saya lewat karena waktunya nggak cukup. Nah, pendidikan diniyah itu ada formal, ada non formal Bapak sekalian. Pendidikan diniyah, gitu kan? Jadi diniyah itu ada formal, ada non formal Pak. Yang formal sama Pak, kayak SD Pak, SD, SMP, SMA, sama Pak. Ijazahnya juga sama, diberlakukan juga sama. 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk tingkat SMP, jenjang SMP, dan 3 tahun juga untuk jenjang SMA, dan itu sama. Tetapi yang sering kita punya, Bapak punya, masyarakat punya di masjid, di madrasah adalah diniyah non formal. Nah, sama-sama Pak, ini juga harus memiliki izin, baik yang formal maupun yang non formal. Ketika kemarin ada bantuan dari pemerintah Pak, dari Jawa Barat, ada yang dapat dari ADI? Nggak ada, karena nggak ada yang terdaftar. Bupati ada bantuan ke Gunung Haji berupa kambing, domba. Ada yang dapat? Enggak. Jangan salahkan kami karena tidak tercatat, gitu kan? Oleh karena itu catat mencatat hari ini harus dilakukan. Karena tidak tercatat, Bapak akan kami majburkan, Pak. Nah Pak, yang masuk pada pendidikan yang non formal Pak, ini ada jinnya, ada madrasah diniyah, takmiliyah, majelis talim, pendidikan Al-Quran, pengajian Alkitab, dan bentuk lain yang sejenis. Ini di non formal Pak. Ini di non formal. Semuanya pemerintah memiliki kewajiban hal yang sama. Walaupun belum Pak sampai hari ini, tetapi ya kalau ada, sebenarnya nggak begitu berarti lah Pak. Kita harus jujur juga Pak. Iya. Kenapa? Karena mereka belum mengenal betul tentang PP 55 Pak. Ada kewajiban. Mereka tidak membaca keputusan MK ketika sudah diuji materi bahwa pemerintah ada kewajiban di dalamnya. Nah, ada pendidikan agama informal, ini sering digarap oleh bapak-bapak, ya, yaitu di lingkungan, di keluarga. Ini, saya yakin kalau ini percaya lah, kalau ini. Di pesantren juga, kita lihat aja Pak. Nanti pendidikan itu ada yang di masyarakat, ada yang di pesantren, Pak. Di pesantren juga banyak. Pesantren sekarang ada penyelenggara pendidikan formal, ada non formal, ada informal. Pesantren itu banyak Pak. Oke. Bahkan Pak untuk pondok pesantren yang sering kan Bapak punya pondok pesantren Pak, lalu dikirim nih anak-anak, kata orang tuanya kudu sekolah lah, lu penting mah pintar ngaji, tadi akhirat yang mau ditanya lah, kan begitu Pak. Nah ketika anak SD oleh Bapak dikirim ke pesantren, kita ngaji unggul,
ada kewajiban pemerintah tetap Pak untuk membekali dia membangun karakternya itu. Maka pemerintah mencoba, oke, pendidikan pesantren, masukkan 5 pelajaran untuk tingkat ula, wustonya 6 pelajaran di pesantren itu, dan boleh ikut ujian setara dengan SMP, setara dengan SD, dan dia dapat ijazah dan sahabat tentukannya. Dia pun dapat Pak, bantuan dari pemerintah. Jadi kalau nanti Bapak yang punya pesantren, anak-anaknya di pesantren tidak disekolahkan, maka pemerintah akan menyuntikkan 6 pelajaran di pesantren itu. Ada pelajaran 6 pelajaran mengikuti Pak. Pemerintah memiliki kewajiban membayar bosnya Pak, bantuan operasionalnya. Dan nanti ada ujiannya, ijazahnya, SKHW-nya setara Pak, berlaku mau melanjutkan kemanapun. Anggota DPR sekarang juga ada yang memiliki. Dari dunia usaha jadi anggota DPR, nggak ada masalah. Setara berlaku. Nah di sini, saya kira di sini juga banyak yang memiliki apa? Pesantren. Lalu ada anak-anak santri yang ngaji saja di sana. Jadi kan. Maka ada kewajiban dari pihak pemerintah juga dari pihak pesantren, tong bisa ngaji hukum, tapi kudu boga oke. Ya, disuruh legalitas Pak. Bagi yang jenjangnya SMA, suruh ikut paket C. Di pesantren juga. Dikirim masa SD, suruh juga bisa. Maka tadi ininya ijazahnya setara. Jangan tentara laku. Iya, gak ada masalah. Agamanya dapat, pesantrennya benar, keluar juga ijazahnya. Itu yang penting Pak. Nah ini Pak, di tingginya, kalau di umum ada akademi, ada politeknik, sekolah tingginya. Kalau di jenjang agamanya ada Mahat Ali, perguruan tinggi sama. Di menengahnya ada SMA, SMK. Di Kementerian Agama ada aliyah, ada maka ada pendidikan di sininya, kuliah, SMP, MTS, ada wusto. Nah ini Pak yang saya maksud. SD, MI, di sini ada ula. Iya. Sama jenjangnya. Bagi ini yang di pesantren. Dan itu semuanya dapat bos Pak dari Kementerian Agama. Pendidikan diniyah takmiliyah yang dimaksud adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menjalankan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD, SMP, SMA atau pendidikan tinggi. Pelengkap, ini yang non formal, Bapak sekalian. Jenjangnya untuk SD awaliyah, untuk SMP wusto, dan untuk SMA adalah ya. Nah, diniyah awaliyah dari usia apa? Itu adalah siswa SD 7 sampai 12 tahun. Masa belajar 4 tahun di diniyah non formal ini. Jam belajarnya 18 jam satu minggunya. Per jam, kelas 1 30 menit, kelas 2 sampai 4 40 menit. Mata pelajarannya Al-Quran, Al-Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, Ibadah, Sejarah Budaya Islam, dan Bahasa Arab ini. Sekali lagi saya hanya mengenalkan ini struktur kurikulumnya Pak. Ya. Dan nanti tadi saya lupa, saya sudah membawa kurikulum lengkapnya, saya sudah ada dalam satu buku. Insya Allah panitia bisa mengambil nanti di kantor hari Senin. Kita kasih 20 gitu, dan itu diperbanyak insya Allah. 20 kurikulum. Dan ini Pak kurikulum diniyah takmiliyah Al-Quran, Al-Hadis, Aqidah, Bahasa Arab, Tarikh, Fikih. Al-Quran untuk kelas 1 6 jam gitu.